لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن ذكر الأولياء تنزل الرحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang menghormati dan sama-sama kita banggakan Hadratul Habaib min ahlil baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun insyaallah saat ini mereka menyembunyikan akan diri mereka masing-masing, tapi masih ada keciuman harumnya Sayyidul Wujud wa Imamil Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dianjurkan oleh guru-guru kita, cintailah ahlul baitnya baginda Rasulullah, cintailah keluarganya baginda Rasulullah. Karena apa? Kecintaan kita kepada ahlul baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah karena darah daging yang mengalir di batang tubuhnya adalah darah daging Rasulullah. Apabila seseorang itu cinta kepada ahlul baitnya baginda Rasulullah, apabila orang itu cinta kepada dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kecintaannya karena pakaian daripada ahlul bait tersebut, pasti suatu saat orang akan membenci para ahlul bait yang tidak berpakaian. Apabila seseorang itu mencintai akan ahlul bait ataupun dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ilmunya, karena kealimannya, suatu saat dia pasti orang akan membenci ahlul bait yang tidak alim. Makanya di sini pesan guru kita Syekh Al-Habib Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, cintailah keluarga Rasulullah, cintailah ahlul bait baginda Rasulullah. Kenapa? Karena semata-mata darah daging yang mengalir di badan tubuh mereka adalah darah dagingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, walau kaya apapun, kacang apapun mereka, itu adalah ahlul baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Kanda Ustaz Hasan Koramel. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini, di tempat ini dalam rangka memperingati 100 hari Kiai Al-Wali Muhammad Asri. Insyaallah kita dikumpulkan di dalam Raudhatun min Riyadil Jannah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit daripada mengikut sejarah akan Kiai atau Al-Wali Muhammad Asri bin Salam. Dikisahkan ada seorang guru ahli ma'rifat. Beliau luar biasa ilmu beliau, yang sangat ahli di bidang ketuhanan dan sedin hidup jauh dari keramaian orang. Di sini setiap aulia Allah Subhanahu wa taala mereka pasti mencari ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kesenangan dengan manusia. Beliau dilahirkan pada tahun 1933 Masehi, nama lengkap dengan Muhammad Asri bin Saddam Hussein. Dan atau beliau mempunyai 6 orang anak, akan tetapi ke-6 orang anak tersebut telah kembali ke hadapan Sang Maha Pencipta. Istri beliau pun merasa bahagia hidup bersama Sidin sampai Sidin mempunyai rumah semuanya serba pelapar kurma dulu. Ini rumah beliau dari pelapar kurma. Artinya apa? Kebahagiaan itu bukan terletak pada harta. Kebahagiaan itu bukan terletak berapa banyak kita memiliki harta,
tapi kebahagiaan kita di ketika bersama istri kita, kebahagiaan kita terletak di mana? Kemana arah tuju kita membawa pasangan kita? Apakah pasangan kita menuju bersama-sama menuju kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah selalu bersama baginda Rasulullah akan membuka kebahagiaan. Dan beliau bahkan beliau hidup di dunia ini hanya sementara yang mencari hanyalah kebahagiaan akhirat. Itu semata-mata untuk akhirat. Sidin kata tertua dari 4 bersaudara. Jadi Sidin ini ada memiliki 4 dangsana. Beliau yang tertua. Bahkan adik-adik Sidin di sini banyak adik-adik Sidin dari yang 3 ini bahkan tidak mengikuti akan beliau. Karena di dalam sebuah hadis telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yanfa'u kutubu zaman dahalalin. La yanfa'u kutubu zaman dahalalin, tidaklah mendapatkan akan satu keberkahan daripada seorang wali di masa tersebut, di masanya itu dahalalin, sekalipun orang itu ada kaitan keluarga dengan seorang wali tersebut. Selama apa? Selama ia tidak mengikuti, selama ia tidak mendukung, selama ia tidak ikut di dalam andil serta di dalam pengajian seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya di sini kan, jangan kita bangga. Oh, aku si A, aku ini, aku keturunan, aku si A, aku ini. Jangan dalam berbangga. Satu wasiat Syekh Muhammad Ar-Rasyid bin Abdullah Al-Banjir, wahai sekalian anak-anak cucuku, wahai keturunanku, janganlah kalian berbanggakan akan nasab kalian nyambung kepadaku. Yang aku banggakan sampai kapan, di mana kalian mewarisi akan ilmuku. Sampai kapan kalian mengikuti akan aku? Tapi setiap orang yang mengikuti ahlul baitnya baginda Rasul, setiap orang yang mengikuti para wali Allah Subhanahu wa taala, pasti berbagai macam halangan dan rintangan yang tidak dihadapi. Adapun pekerjaan beliau selama hidup bertani dan masa kecil sampai remaja masih dalam bimbingan orang tua sampai dewasa. Beliau mendapat seorang guru ahli di dalam ilmu ma'rifat. Di antara itu guru beliau adalah Al-Habib Bahrun, Kampung Gadang, Banjarmasin. Beliau berguru di sana selama 20 tahun langsung khalwat. Kada gampang biar 20 tahun. Kemudian dimasukkan ke dalam khalwat. Ini satu isyarat. Ilmu apabila tanpa dikhalwatkan itu ilmu itu belum sahih. Dari pengkhalwatan inilah, dan khalwat ini pun tidak sembarangan khalwat. Seseorang masuk ke dalam khalwat itu harus dengan bimbingan sang murabbi dan mursyidnya. Kadang-kadang misalnya sudah kita mendengar guru mengisahkan tentang khalwat kayak ini, dah aku masuk aja mencoba mantis khalwat. Makanya tuntutlah, carilah murabbi, carilah mursyid. Banyak kayak guru aja aku bertemuan ya lawan guru mursyid. Sakanya ngaran si guru mursyid. Itu memang guru mursyid tapi ngaran si mursyid. Tempat tinggal beliau jauh daripada keramaian orang. Asal mula Sidin datang di kampung Panyoran, Sidin bermimpi disuruh membersihkan jalan dari jam 8 pagi sampai jam 13 siang atau jam 1. Ini pada waktu kita masih halus, ketemu halus ini sini halusnya. Waktu dulu kita pernah bertemu luar Sidin di bawah sana. Kalau kai ini Sidin memberasi jalan ini, kemudian sampai dulu kan licak jalannya, licak luar biasa, sulit untuk dilalui ini. Sidin mengamparkan batu, mana menukarakan batu, mana mengamparkan. Ini setiap orang yang mana dengan Rasulullah SAW pasti apa Rasulullah tugasnya menyamani umat Rasulullah. Tugas wali untuk umat Rasulullah menyamani umatnya Rasulullah. Beliau diwakilkan oleh Rasulullah SAW untuk menyamani umat ini, bukan untuk menyakiti umat. Kayak apa caranya supaya orang nyaman? Makanya beliau luar biasa. Waktu dulu ada pertemuan Sidin, kenal lawan Sidin, ada pertemuan. Bojoran di sana ada kayak ngaran Sidin. Coba lihat ke sana. Kita jalan.
melihat batamuan lawan sidin muka sana, sidin mau orang batu. Kada tahu sebelumnya itu kada tahu yang dicari beliau. Jadi di muka sana sampai ke sini. Orang sih dia yang di muka nama orang batu tadi lah. Ya Allah. Hujan rahmat turun. Beliau selalu mengerjakan itu sepanjang perjalanan berapa 500 meter. Setelah sudah selesai membersihkan jalannya sepanjang 500 meter itu, kemudian pada malam hari maka bercahaya seperti kunang-kunang, padahal bukan kunang-kunang. Itu terjadi kan pernah kayak di sini. Waktu dulu juga pernah kita ke sini. Bekas daripada tangan kayak ini. Semua tujuh bahasa orang di kampung sempat bergirak. Dulu ya memang bergirak. Saat itu ketika sudah orang banyaknya berkunjung, banyaknya orang ziarah, banyaknya orang berelang lawan sidin. Kenapa? Satu, nampak karamat beliau, apa yang bekas daripada japaian beliau, apa yang bekas disentuh beliau itu bergerak. Saat itu sudah mulai juga guncangan macam-macam, di padahakan itu ini macam-macam, girapan itu ini macam-macam. Kita buktikan kita seorang berjalan hilang. Apakah benar yang dikatakan orang? Semuanya itu tidak. Salah satu yang bergerak adalah tempat khalwat beliau. Terus bergerak luar biasa. Pada saat itulah orang-orang mulai berdatangan ke tempat beliau dan berkah kepada sidin supaya hijab dan hati orang-orang terbuka. Belajar dan mengamalkan ilmu ma'rifah itulah yang sebenarnya ilmu yang hak. Karena itu janganlah syak dan waham lagi terhadap ilmu ma'rifah. Sebab ilmu itulah yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Maha Sang Pencipta di akhirat. Nanti pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh untuk menentukan ilmu. Dan salah satu daripada keistimewaan beliau, perjalanan hidup beliau, walau bagaimanapun seseorang yang mana mewarisi akan ilmunya baginda Rasulullah SAW, seseorang yang mewarisi akan ilmu-ilmunya yang mana diwariskan oleh guru-guru beliau, pasti setiap apapun bagaimanapun mau kada mau pasti ada guncangan, hinaan, caci makian. Akan tetapi apa semua itu beliau lalui dengan pandangan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau kita tasawuf ingin pandangan orang, berarti kita masih terhijab. Apabila seseorang dicaci maki, dihina akan orang, ketika dia memandang bahwa caci makian, hinaan itu datang daripada manusia, nah di sini kita satu-satu bisa membalas. Makanya beliau luar biasa dengan almarhum kayak kita Abdurrahman Siddiq wali kata kayak Abdurrahman Siddiq doakan, ya ilahi bihormati Muhammad, ya ilahi tataat Muhammad, ya ilahi sasabar Muhammad, ya ilahi kakaramat Muhammad. Luar biasa, dua sanak saudara ini luar biasa. Bahkan walaupun beliau bersama dengan Abdurrahman Siddiq ini tidak lahir dari satu rahim, akan tetapi melebihi daripada dan sanak seumma sebapa. Doa yang mana dipanjatkan oleh kakek kami Abdurrahman Siddiq oleh kata bahasa Allah, ya ilahi bihormati Muhammad, ya ilahi tataat Muhammad, ya ilahi sasabar Muhammad, ya ilahi kakaramat Muhammad, ya Allah ya Rasul. Langsung beliau terapkan berdua di dalam hidup beliau. Ya ilahi bihormati Muhammad, ya ilahi hormatilah Muhammad. Ya ilahi bihormati Muhammad, ya Allah hormatilah Muhammad. Hai orang-orang menuju kehadiran Allah, hai orang-orang menuju jalan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, hormati Muhammad. Tidaklah sampai orang itu kehadiran Allah, tidaklah wasil kehadiran Allah kalau tidak hormat dengan Muhammad. Di sini dua orang ini luar biasa. Bagaimana mereka menerapkan doa? Kok kayak apa waktu itu hujan, dosa hujan sih kok kayak apa? Doa ampun kok ini kayak apa?
Wah, luar biasa kayak doanya ini, doa pian ini luar biasa. Ya ilahi bihormati Muhammad, hormati Muhammad. Penghormatan ini luar biasa. Bihormati Muhammad, hormatilah Muhammad. Maka dia pasti sayang dan hormat terhadap badan tubuh dirinya. Kadang mau menyakiti akan dirinya, kadang mau membuat sesuatu apapun yang akan mencelakai dirinya. Ini adalah tanda hormat Muhammad. Setelah hormat Muhammad, ya dihormati Muhammad, ya ilahi ta'at Muhammad. Setelah kita hormat terhadap Muhammad, kemudian ya ilahi ta'at Muhammad, maka taatilah Muhammad. Segala apapun yang diperintahkan Muhammad, segala apapun yang dikerjakan oleh Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang dicontohkan Muhammad maka contohlah. Apa yang dikerjakan Muhammad maka kerjakanlah. Kenapa? Karena menyatakan bahwasanya batang tubuh yang ada di sini tiada lain adalah ya ilahi ta'at Muhammad. Kemudian ya ilahi sabar Muhammad. Sabarlah bagaimana sabarnya Muhammad. Sabarlah bagaimana sabarnya Rasulullah. Sabarlah bagaimana sabarnya para awliya Allah. Kenapa para awliya Allah sabar? Mereka bukan melihat akan caci makian. Mereka bukan melihat siapa yang menghina, siapa itu, bahkan yang mereka pandang hanyalah satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di sana kan ada disebutkan sebagian daripada mencakup daripada ilmu kakek ini. Dulu ada dikisahkan ada 10 orang murid. 10 orang murid ini belajar akan sifat 20 kepada gurunya. Sudah belajar sifat 20 kepada gurunya, selesai khatam tamat sifat 20 belajar, lalu istilah orang sekolah tuh lalu ada ujian. Nah ujiannya ini si guru uji apa? Ujar si guru, wahai murid seberataan yang 10 ini nih, 10 aja muridnya. Wahai yang 10, besok kalian bawa ke hadapanku ini burung, yang mana burungnya itu sudah bersembelih. Dan syaratnya menyembelih burung itu jangan ada yang tahu, jangan ada yang melihat. Seberataan bulik yang 10 ini. Buliknya 10 masing-masing mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru mereka. Kenapa? Taatilah guru kalian. Kenapa? Apabila seseorang memandang bahwasanya siapa sebenarnya guru yang duduk ketika di majelis satu ilmu yang akan berkah, ketika guru menyampaikan ilmu, di sana baginda Rasulullah. Ini satu keberkahan. Kalau ingin mendapatkan kewasilan, kalau kita memandang bahasa contoh biar ampun reda halal, di pian misalnya datang duduk di sini ngaji lawan kai arman kai ini, akan dapat berkah ilmu. Paling-paling kita duduk memang dapat ilmu yang beliau sampaikan, memang kita mencerna dengan otak kita, dapat kita menghafal di dalam ilmu beliau, dapat kita menghafal apa yang beliau sampaikan. Cuman kita duduknya di mana? Duduknya di bagian ilmu ma'rifat, bukan diri yang ma'rifat. Kalau orang yang duduk kemudian mengajar, duduk di tempat gurunya, memandang yang membacakan kitab, yang membacakan, memberikan pengajaran, yang menurunkan ilmu, dia pandang duduknya dengan tenang bahwa lama-kelamaan pasti akan duduk di dalam diri yang makrifat, bukan ilmu yang makrifat. Kalau pian duduk di bagian ilmu makrifat, itu kebanyakan kena ahli khutbah. Ahli khutbah ini kayak apa? Ahli khutbah ini cuma istilahnya banyak ahli pandir. Sesuai dengan hadis Nabi, sayati zamanun alal ummati kasirul khutbah qalilul ulama. Di akhir zaman akan terjadi datang kepada umatku itu satu masa yang mana di masa mereka itu banyaknya ahli khutbah, banyaknya orang ahli pander, tapi mereka tidak ahli akan di dalam dirinya. Ini para awliya Allah Subhanahu wa taala. Keseharian mereka adalah apa? Keseharian mereka para wali Allah, termasuk keseharian kayak ini tiada lain adalah beliau Allah menampakkan akan kewajiban.
menampak akan zat wajibul wujud. Kalau di dalam manaqib beliau ini sudah kita baca tuh manaqib beliau, sampai kapanpun, sewaktu pun beliau tidak pernah meninggalkan akan sholat. Sampai kapanpun beliau tidak pernah meninggalkan akan sholat. Makanya di sini hal ehwal kita sebagai murid bagaimana dengan guru kita. Ingat, kita ada memiliki kursi masing-masing. Sesuaikan kursi kita di mana duduknya, kursi guru kita di mana. Jangan kursi kita, kursi guru ya sudah duduki di kursi guru. Nah, contoh aja biar di sekolahan bahari itu biar dulu di kursi guru tampil guru-guruan. Punya guru ada badan kan duduk di kursi ini. Nah, istilahnya apa? Sadarkan diri kita, siapa diri kita, siapa guru kita. Agar apa? Supaya jangan sampai lahir sesuatu apapun di hati kita terhadap guru kita sangka jahat. Kayak apapun, bagaimanapun tingkah laku sang guru, itu pasti ada rahasia. Kadang-kadang ini banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid ketika melihat gurunya bahkan menyalahi sesuatu yang ada di dalam pikirannya. Sesuatu yang ada di dalam pikiran si murid, ini gurunya asal badain naon aku. Kemudian dia mengiktiraf akan gurunya, menghina akan gurunya, apalagi sampai-sampai apa? Sampai-sampai memusuhi akan sang guru. Barang siapa yang mana yang memusuhi akan gurunya, maka tidaklah ada taubat baginya. Istighfar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ilahi bi hormati Muhammad, ya ilahi ta'at Muhammad, ya ilahi sabar Muhammad. Di sini seorang murid tadi ketika itu sang guru memerintahkan bahwa besok kembalilah kalian ke sini bawa dengan 10 orang ini masing-masing membawa burung yang sudah kesukaan. 9 orang masing-masing mereka yang 9 ini biar beli ke rumah membawa burung sembali. Ada yang masuk ke dalam durung sembali. Supaya orang kada melihat. Ada yang sikung masuk juga ke dalam buah-buahan yang paling ganal, buah raba. Ayo, dede juga yang lihat ya, kulih kanan, kulih kiri, dede juga yang lihat. Ada yang menyalam ke banyu, bawa burungnya, bawa ladinya, gayat juga banyu, kira burung-burung saya burung sorang. Dikira burung-burung di kancang. Sekali pas burung sorang naik ke atas batang sudah burungnya masih hidup. Ujar burung sikung, burung pian. Burung sorang hilang. Ya Allah. Masing-masing yang 9 ini kayak sampai yang 9 besok hari ketemu yang 9 lawan nasi konsep. Nah batamuan lah dapat. Ini memang kisah tapi intisarinya luar biasa mencakup ilmu beliau. Tak batamuan. Sudah batamuan ujian yang 9 melihat yang 1 nasi konsep ini. Bulan, kenapa kamu kada menyembelih burung? Kada ma'asikah lawan burung? Kada taatkah lawan guru? Kenapa? Karena bahwasanya orang yang kada taat lawan guru, kada ma'asi nang apa ujar guru, maka orang itu maksiat dengan guru. Maksiat dengan guru maka tidak ada taubat baginya, tidak diterima seluruh apapun ibadahnya. Bujur di syariat. Ada nang sekong ini panai aja, ayo kesarah muai, ayo nang 9 ini habis-habisan mencaci maki, menghina, macam-macam dihina, dicaci maki nang sekong kada menyembelih ini. Dihina luar biasa, habis-habisan bahkan itu macam-macam. Nang 9 ini mencaci maki, nang 1 kada menyembelih. Nang 1 ini sareklah. Nang 1 ini marahlah. 1 ini menjawablah. Kenapa? Garang kada menjawab, kenapa kada marah? Kenapa jadi tahu? Nya mendengar, bilanya kada mendengar. Kalau ada tahu, kenapa nya tahu? Itu sampai hari kiamat. Akhirnya biar waktu itu biar nasikong ini dicaci maki luar biasa. Nasikong ini kadang walau bagaimanapun dicaci maki dihina oleh nasi 9 kada.
Kalau dapat inya pandang seperti ini, bukan yang 9 ini yang menentukan. Yang menentukan adalah ini. Makanya biar kayak apapun kata-kata dunia, tapi yang jelas, yang satu, Allahu a'lamu bimani tada. Allah lebih mengetahui siapa yang benar, siapa yang ditunjuki oleh Allah. Oh, ya Pak, dia beliau. Walau bagaimanapun beliau dicaci maki, walau bagaimanapun dihina, karena rahasia. Kenapa orang tuh kadang masuk rahasia pun karena dulu. Karena ahin apa? Merasa cukup apa adanya bini itu cukup aja saya kok cukup. Karena bilanya malam hanya siangnya karena ngomong pantol. Ketika orang ini merasa cukup, nah karena cukup ini bilanya orang yang merasa hendak terus kada cukup, hendak terus biar kayak apa, biar kada akan masuk kepada kehadiran Allah. Karena banyak lalu panah. Sudah orang merasa cukup, udah ini. Lalu kada hendak itu ini macam-macam lagi, kenapanya? Mun sudah inya panah, ketika seorang hamba panah pada Allah Subhanahu, seorang hamba panah, seorang umat panah daripada Rasulullah SAW, maka di dalam umat itu maka nampaklah rahasia yang jelas. Supaya pas. Artinya sesuatu apapun dikatakan orang, sebelum kita apa-apa, introspeksi dulu diri kita. Kalau sudah kita berjalan di jalan yang hak, kalau sudah kita berjalan di jalan yang benar, ketika orang mencaci maki, orang menghina, itu sudah wajar karena sunatullah. Sabar. Dihina nang 9 mahina luar biasa lawan nang satu tetap tenang saja. Kada jadi pikiran dan macam-macam. Asik ya terus tetap aja. Oh tamuan itu ini macam-macam dihina orang itu macam-macam nang 9 ini mahina lawan nang satu ini tetap aja senyum deh. Kada mahir. Yang jelas apa? Nah, nang satu ini luar biasa dengan ketaguhan, kekuatannya luar biasa. Cuman yang 9 ini kada cukup mereka nang 9 ini, nomor 9 ini aja. Nah, di sini pulang maksudnya. Makanya ujian itu datang bukan hanya sebatas daripada di dunia, bukan hanya sebatas daripada kalangan hamba, bukan hanya sebatas daripada kalangan manusia. Bahkan di sana pun ada datang ujian daripada atas. Lalu nang 9 ini pulang, nang 9 ini babar pulang lawan guru guru bahwasanya murid nang kawan kita nang sekong itu nah kada main balik maka suruhan pian ini oh iya kah aja guru itu pula kira si guru ini bukan kada sayang, bukan maasih nang sekong ini, bukan nama asih nang 9, tapi ya guru memang harus dites, harus diuji. Orang kehadiran Allah harus ada ujian diuji juga berhadapan lawan dulu. Nang 9 mengumpul. Nah, sembali ada yang sampai paget bulunya. Tak sembali ada yang saya koma pakaian ke sini napa? Ya tadi barang paget. Ada yang senang lainnya tapi. Sudah. Si guru melihat nang saya ini kada sembali. Jadi si guru nih. Napa kau nih kada nyembelih? Kada taatkah lawan aku, kada maasikah lawan aku, maka ujarku semalam sembelih. Si murid tetap diam, si murid kada banyak basa-basi dan macam-macam. Makanya kalau orang tahu tuh banyak diam, nang ianya tuh gawinya, banyak diam. Karena sir itu rahasia itu ngarannya dia. Waktu itu versi murid ini tak tiba-tiba iya sudah si guru tahu apa ya si murid nasi ya wahai guru ampun maaf rida halal dunia bukan aku kada taat lawan pian bukan aku kada maasi lawan pian apapun yang pian suruh ulun gawi apapun yang pian suruh ulun gawi ya Rasulullah ulun bukan kada taat lawan pian ulun bukan kada maasi lawan pian ulun taat aja lawan pian ya Rasulullah.
Cuman ini satu yang engkau berikan, satu syarat ini yang tidak bisa aku laksanakan. Apa? Bahwasanya penyembelihan harus tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat. Sedangkan engkau wahai guru melajari akan kami. Innallaha sami'un basir. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah subhanahu tidaklah terdinding sampai kapanpun dimanapun tidak akan terdinding. Kalau orang sudah merasakan di sana, makanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murabbinya sayyidul wujud wa imamil mawjud baginda Rasulullah SAW, bagaimanapun jalan mereka pasti beraturan bagaimana jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah guru-guru kita, mereka jalan luar biasa. Kalau dicaci maki ya sudah, kalau dihina ya sudah, tapi yang dicaci maki itu adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena mereka benar-benar menjalankan sebagaimana jalannya Sayyidul Wujud wa Imamil Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini itu satu kelingkupan di dalam ilmu beliau. Maka di dalam manaqib beliau ini ada Allah berikan karamat Muhammad. Allah muliakan Muhammad, pasti mulia juga. Allah kasih sayangi Muhammad, pasti Allah kasih sayangi. Ketika cuman tetap aja walaupun karamat Muhammad, kemuliaan apapun bukanlah itu tujuan. Makanya karamat itu bukan tujuan. Tapi apa? Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Rasul. Pian unsur ulah 1 tambah 1 2. Ada sedih 1 tambah 1 1. Istilah di dalam tauhidnya suhudul kasrah fil sudul wahdah fil biangga harus dimana bang kamu mendengarkan aja. Ya Allah, alang tuh nyaman aja penasaran alang datang bulan Maulid habis bulan Maulid datang kawan aja sok ya datang kawan Assalamualaikum salam menjawab di dalam kamar Waalaikumsalam lalu mana abahnya Hadrian lalu aja kalau menjawab jangan ini di atas ku ini di atas ku ini turun tamu tadi turun menjenguk pas di belakang rumah sini ada rapon ku ini jenguk kayak dia sapon ku ini ada punya Hadrian di atas ku ini ada boleh pulang naik ke rumah di mana ada sini ada aja nabi ini di atas ku ini turun pulang ujur kada nih kada sekalinya sini naik nang ketiga asa penasaran juga dibuka sini lawang bakajutan dibuka sakayana laki di atas nabi ini tapi itu penjelak aja bujur diwajah nabi ini di atas UI cuma tak sambung di atas kui baik dibuka lawang masa bakajutan sekali sudah jana lagi ngapa garang mengganggu kenikmatan orang makanya pada tamu tuh hati-hati ini mentang-mentang lawang orang punya kada bersunduk langsung naik orang kada debak kamaran rumah orang kada debak kamar bus mau undang ratan makan nyaman nah pas untung jam ngapa untung bus ya orang ratan ratan bemulutan ya Allah ucapan salam assalamualaikum ya ucapan salam cuman di muka ranjang orang deh assalamualaikum ya Allah ini cuman kata beliau apa ya ilahi kemudian apa ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rasul sudah ya Allah ya Rasul ya Allah ya Habibullah pasti di sana sudah ya Allah ya Rasul kalau orang ya Allah ya Rasul kada dipisah dengan Rasulullah pasti Habibullah walaupun kita tekan darah dagingnya baginda walaupun kada ada istilah pangkat al-imam al-habib tapi ada Habibullah cuman jangan benar nih aku Habib nah ini salah Habib di mata Allah
walaupun di mata kawan tetap aja kawan, tapi Habib di mata Allah. Ini ya Allah. Nah, sudah ya Allah ya Habib Allah. Cuman walaupun ya Allah ya Habib Allah, setiap hari tingkah laku kita, kelakuan kita, perbuatan kita bagaimana yang telah dicontohkan oleh Sayyidul Wujud wa Imamil Mawjud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap aja ya kenapa? Subhanallah. Kesan tetap maha suci. Kesucian ini tidak ada bandingnya, tetap subhanallah. Artinya subhanallah maha suci, masih wallah, tidak ada selain daripada Allah. Itulah yang dimaksud subhanallah maha suci Allah. Keseharian mereka selalu mentauhidkan akan, kalau orang keseharian selalu mentauhidkan akan Allah, para wali mengisahkan akan Allah setiap hari kehidupannya, di dalam kehidupannya adalah mengisahkan akan Allah. Disinilah kata Allah dalam hadis qudsi, innali waliyan, sesungguhnya bagiku ada baisiwa wa man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi akan waliku faqad adzantu bil harbi, maka siap-siaplah kalian bermusuhan dengan aku. Memusuhi para wali Allah berarti memusuhi Allah. Kenapa? Karena si wali tugasnya setiap hari mengisahkan akan Allah. Halusi lagi, mungkin Pak bisa halusi. Contoh, mama abah nyata pada anak kenyataan mama, tanpa mama tanpa abah anak ada anak, berarti bukti nyata mama abah. Lihat ketika bukti nyata mama abah di sana. Oh, di ketika mama abah ini, di ketika anak nih bang tapi orang siapa ngasari mama kamu awas kamu kepada karena abah bersisimot lalu datangnya abahnya, yang sarik yang marah abahnya, yang anak kenapa kada marah abahnya cuma mengadu nya kada puasa datang abah kemah ambil kulit kira anak kok ambil butakan kulit kira aja wah, nah, lihat orang tuanya luar biasa. Disinilah istilah, di ketika seseorang memusuhi akan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ketika orang menghina akan wali Allah. Kenapa? Karena si wali di sana mereka setiap harinya menampak akan jat wajibul wujud. Kalau mereka menampak akan jat wajibul wujud nyata pada mereka. Di ketika orang mencaci maki akan si wali, berarti mencaci maki siapa? Menghina siapa? Pas sudah menghina lo apa jadinya? Mudahan sidin masuk ke dalam surga. Surga siapa? Nyaman anak surga Tuhan. Apa istilahnya saya? Tendang orang tak tendang orang. Ke surga kada tabulik, ke neraka kada masuk. Lalu gantung pas dua nang bagan mudah dapat berkah dan dapat manfaat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita min auliyaillah. Walaupun kita bukan daripada orang wali, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun banyak-banyak minta halal dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rasulullah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina ya Allah. إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك التواب الرحيم اللهم اهدنا بالإيمان وآمنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخل الجنة بالإيمان
اللهم ثبتنا مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وهدم لنا من الجن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.